Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sebagai konten kreator akan sedikit merasa kecewa nih di saat sudah membuat konten dan menurut kita kontennya itu memang tidak ada masalah, bahkan kontennya itu betul-betul original ya. Tetapi setelah kita upload ke YouTube, justru konten kita itu tidak akan bisa mendapatkan apa-apa karena iklannya itu tidak muncul. Ini buat yang mungkin belum dimonetisasi pun harus tahu ya. Buat yang sudah dimonetisasi pun sudah pasti akan merasa rugi apabila di saat kita upload video tetapi video kita itu logo dolarnya kuning atau bahkan tidak akan muncul iklan sama sekali ya. Di sini pun saya coba buka nih. Ini jujur kalau saya buka konten ini ya, memang konten ini kalau menurut saya pribadi ya mungkin aman ya. Tetapi kalau menurut YouTube mungkin bermasalah atau mungkin menurut pengiklan itu juga bisa bermasalah ya. Contoh, ini saya buka kontennya itu konten tentang mukbang. Konten tentang mukbang ini sebetulnya sama sekali konten original ya, karena itu saat saya buat kontennya itu tentang masak gulai, tapi gulainya ya betul-betul gulainya ya memang betul-betul rawan. Kenapa saya bilang rawan? Karena ini masak gulai kepala kambing. Nah, gulai kepala kambing sebetulnya kambingnya itu memang sudah bersih. Di saat saya dikasih itu kepala kambing, itu kepala kambingnya itu memang betul-betul udah tidak ada darah sama sekali, sudah tidak kotor ya, udah tinggal kita masak doang. Tetapi di saat kita sudah masak mungkin dengan olahan-olahan yang mungkin bisa membuat kita tergoda buat yang mungkin doyan ya. Kalau yang nggak doyan pasti kan jijik ya lihat kepala kambing, tapi kalau yang doyan itu memang tidak merasa jijik. Tapi kalau yang doyan memang enak ya. Kenapa saya bilang enak? Ya saya juga baru pertama kali makan, dan yang makannya juga bukan hanya abah pribadi, bahkan ada Pak RT, ada tetangga, ada bapak abah sendiri pun makan. Tetapi tetap aja menurut YouTube itu salah, dan ternyata iklannya kena pembatasan. Ini ya kontennya itu tentang mukbang kepala kambing di bumbu gulai. Itu masaknya abah prosesnya juga lama ya, hampir berapa jam. Nah mungkin akan merasa rugi, sudah capek-capek bikin konten berjam-jam tetapi konten kita itu tidak akan bisa menghasilkan uang karena iklannya juga terbatas. Yang namanya terbatas itu kadang tidak akan muncul iklan sama sekali ya. Walaupun ini sudah diganti judul, sudah diganti thumbnail, tetap karena ini pengaruh mungkin isi kontennya tentang kepala kambing ya. Memang kalau diperhatikan si kepala kambing itu, kalau yang biasa tidak suka pasti akan merasa jijik. Nah mungkin itu pengaruhnya ya. Pengaruhnya, padahal kalau di sini kan abah cuma buat konten masak dan makan-makan ya, sama bareng-bareng sama tetangga, ada Pak RT di situ. Tetapi ya tidak dibolehkan ya. Nah di sini jadi kita bisa dapat pembelajaran. Oh jadi konten seperti ini pun akan bermasalah ya. Bermasalah enggak, cuma ya rugi buat kita, tidak akan muncul iklan ya. Nah buat sahabatku, di sini juga akan saya buka salah satu channel nih. Salah satu channel ini, channelnya juga sama kalau nggak salah ya, kontennya tentang mukbang juga ya. Nah Mas Johan Es Krim. Nah Mas Johan Es Krim, kalau saya perhatikan ini kontennya juga sama ya. Kontennya itu tentang makan-makan ya, seperti ini ya. Nah ini walaupun belum dimonetisasi tetapi sudah muncul iklan. Kenapa? Karena pihak YouTube dan pihak pengiklan menyukai konten ini. Walaupun belum dimonetisasi sudah muncul iklan ya. Makan-makan seperti ini ya. Itu memang kalau kita kontennya makan, betul-betul harus hati-hati ya. Hati-hatinya gimana ya? Mukbangnya itu betul-betul mukbang yang menurut pengiklan cocok. Nah di sini saya coba cek. Ini sebetulnya channel ini mau cepat tembus 4000 jam tayang, dan sekarang lagi sekarang itu lagi kejar jam tayang belum tercapai, dan sempat nge-WA ke abah, dia minta bantuan di saat nanti sudah
tembus 4000 jam tayang, mohon dibantu untuk mendaftarkan monetisasi. Insya Allah saya akan bisa bantu ya. Syukur-syukur beliaunya bisa datang ke Abah, dan beliau mengucapkan katanya mau datang ke Abah insya Allah kalau ada waktu. Nah, buat sahabatku yang belum berteman nih dengan channelnya Mas Johan Es Krim, silahkan aja berteman, karena ini kontennya juga sama ya, kontennya konten original semua, tanpa ada konten-konten ini. Kontennya video panjang semua ya, kontennya tentang makan-makan, ada juga konten ngevlog dengan nama Johan Es Krim. Itu berarti dia jualan es krim ya kayaknya gitu ya. Nah, tetapi di saat saya cek kontennya itu memang aman ya. Di sini Abah disarankan untuk sedikit mengoreksi ya. Bah, tolong koreksi video saya apakah ada yang masalah atau tidak. Saya cross check satu persatu ya. Untuk kontennya memang kontennya itu aman. Saya perhatikan aman ya, makan-makannya juga aman. Dan tidak ada sama sekali konten hasil re-upload. Dan untuk video shotnya juga tidak ada ya. Beliau tidak sama sekali upload konten shot. Videonya panjang semua. Nah, jadi ini buat sahabat-sahabatku yang belum berteman dengan Mas Johan Es Krim, silahkan aja dari sekarang yuk kunjungi aja channelnya. Kebetulan dia sama-sama masih pemula, masih tahap belajar, dan insya Allah semoga aja bisa cepat tercapai ya untuk syarat monetisasinya. Ini nama channelnya Mas Johan Es Krim ya sahabat-sahabatku. Dan di saat nanti kita di saat mau daftar monetisasi, apa sih yang beliau harus siapkan? Karena dia itu mungkin masih was-was, yang namanya masih pemula ya. Bagaimana sih langkah-langkah di saat nanti, di saat sudah tembus 4000 jam tayang itu bagaimana langkahnya? Nah, yang harus kita persiapkan tentunya KTP. Itu aja sih yang pertama kali harus kita siapkan adalah KTP yang jelas dan masa berlakunya masih aktif. Cukup KTP, kode pos, dan nomor handphone. Itu aja untuk pendaftaran awal. Untuk langkah selanjutnya mungkin apa saja? Ya tentunya rekening dan NPWP. Kalau kita bisa buat, tidak jadi masalah kita buat NPWP. Itu langkah untuk selanjutnya. Jadi kembali ke awal, sebetulnya konten original juga ya buat sahabat-sahabatku. Itu betul-betul rawan juga. Kalau menurut YouTube konten original kita itu memang tidak layak untuk disebarluaskan atau tidak layak untuk ditonton, itu sudah jelas-jelas akan rugi buat kita ya. Di saat kita membuat konten seperti ini, mungkin perjuangan kita sebagai pemula di saat membuat konten memang butuh modal, butuh waktu yang kita buang. Bukan hanya waktu tapi kan modal ya. Tetapi setelah diupload justru video kita tidak akan ada hasilnya, karena yaitu tadi pendapatan dolarnya terbatas seperti ini ya. Itu buat sahabat-sahabatku yang mungkin perjuangan kita sebagai konten kreator itu ya harus sabar, betul-betul harus disabar ya, harus diuji kesabaran. Jadi yang apabila sahabat semua terkena dolar kuning, kalau memang kontennya aman menurut kita ya, kita bisa ganti judul dan thumbnail. Tapi kalau ini udah diganti thumbnail, udah diganti judul pun tetap tidak ada perubahan sama sekali ya. Apalagi kalau kita pakai thumbnail yang ini sama aja walaupun kita pakai thumbnail yang ini ya. Apalagi kita pakai thumbnail yang ini, nah, ada pisaunya itu. Jadi kita nggak boleh menunjukkan senjata tajam mungkin ya, karena ini mungkin di saat ada konten mungkin menunjukkan senjata tajam seperti pisau ya. Itu yang mungkin bermasalahnya. Tapi yang namanya konten kreator mah kita harus ngikutin lah apa yang disarankan oleh YouTube. Nah, semoga aja bisa bermanfaat sharing dari Abah ya. Buat sahabat-sahabatku, tetap semangat dan tetap optimis, suatu saat kita bisa sukses bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.